Qala Allah Ta'ala Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ini Allah ya nyatakan di dalam surat Toha ayat yang ke-8. Jadi kata Allah, Allahu la ilaha illa huwa. Bermula Allah itu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Jadi Allah ya itu adalah salah satu nama yang wajibul wujud yang sering kita baca tuh, Allah, Allah, Allah. Dan menurut guru-guru kita, para ulama-ulama, itu kalau kita baca Allah itu termasuk zikir, sehingga sudah akan mendapatkan ganjaran pahala. Jadi ada orang zikirnya Allah, 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 Allah. Nah itu banyak manfaatnya Bapak Saudara. Ada orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu memang afdal zikri, la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal itu tidak lain adalah membaca la ilaha illallah. Nah dari lafaz la ilaha illallah itu bisa disingkat menjadi Allah. Allah, 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 Allah. Nah dari lafaz Allah itu bisa juga disebut illahu, hu itu juga Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sembahyang kecuali Dia, Allah, Allah. Berarti ada juga ya di kalangan thariqah yang banyak zikirnya menyebut lafaz hu. Nah itu maksudnya siapa hu? Allah. Jadi la ilaha illallah Allahu ya, jadi Masya Allah ini ya, hanya di kalangan orang-orang ya thariqah saja. Sebab nanti ada orang-orang yang nggak mau tuh ya, dibilang nggak ada tuh yang namanya zikir hu apa. Nah begitu, dia kagak ngaji ya, tarikat. Kalau dia ngaji tarikat tuh nanti dia akan ketemu tuh dengan lafaz la ilaha illallah, dengan lafaz Allah, dan nanti dia akan menemukan lafaz hu. Makanya dia yang baca la ilaha illallah udah banyak, terus Allah, Allah, Allah udah banyak lagi, tinggal hu. Begitu. Ya, ini sumbernya dari ayat Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwa. Jadi Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya, jadi kalau Tuhan itu banyak orang menuhankan ya, sesuatu dijadikan Tuhan. Namun kita sebagai umat Islam punya konsep tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar kecuali Dia, Allah. Jadi hanya Allah ya, makanya dalam suratul Fatihah itu ada ya ayat yang memang inti daripada Fatihah itu sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi otomatis tuh Bapak Saudara, kalau kita lagi baca Fatihah itu harus benar-benar mantepin lebih-lebih pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu harus benar-benar kita mantapkan. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah, enggak ada lagi kita menyembah kecuali kepada Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, enggak ada lagi kecuali kita minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita ulang-ulang di dalam sholat kita, karena di dalam sholat sehari semalam ada 17 rakaat, otomatis kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebanyak berapa? 17 kali. Itu kalau sholat wajibnya ya, bahkan kadang-kadang kita Bapak Saudara itu nambahin dengan sholat-sholat sunnah di dalam satu hari satu malam, berarti cukup banyak kita baca. Nah ini supaya memantapkan. Makanya jangan sampai kita baca Fatihah nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya.
Harus pahamin bener tuh Bapak Saudara. Ya, lebih pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita harus mantapkan. Ya. Ini ya, itu ketauhidan kita jadi mantap. La ilaha illa huwa lahul asmaul husna, bagi dia Allah, maksudnya lahu ay bagi Allah. Allah punya al asmaul husna, nama-nama yang bagus. Al husna itu muannas dari ahsan jadi husna. Ya, jadi kalau ya bentuk muzakkarnya ahsan, apa artinya ahsan? Bagus, yang paling bagus. Nah, kalau muannasnya husna. Allahu akbar, akbar, ahsan. Ya, kubro, husna. Ya, jadi kalau al asma kan itu kalimatnya isim tasya, isim muannas karena dia bentuk jamak. Kullu jam'in muannas. Ya, jadi ismun jadi asma, makanya disifatkan dengan al husna. Jadi al asmaul husna, nama-nama Allah yang bagus, yang jumlahnya ada berapa? Ada 99. Atis atau watisun tuh disebut di situ. Atis'ah 9, tis'un 90. Berarti nama Allah yang bagus yang disebut dengan al asmaul husna ada berapa? Ada 99. Dari mana sumbernya? Al waridu bihal hadisu, yang menerangkan terkait tentang al asmaul husna jumlahnya ada 99, itu tidak lain adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran dia bilang ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Ayyan ma tad'u, ya pokoknya yang mana aja kalau kamu berdoa kamu panggil tuh al asmaul husna, nama Allah tuh ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Jadi Allah punya al asmaul husna, panggil tuh ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, terus ya Zal Jalalul Ikram. Makanya ada satu zikir namanya zikir al asmaul husna. Ya, tuh saya pernah dapat ijazah tuh suruh ngamalin zikir al asmaul husna. Ya, jadi Allah Jalla Jalalu, Ar-Rahmanu Jalla Jalalu, Ar-Rahimu Jalla Jalalu, dan seterusnya. Ya, nah itu di dalam Al-Quran dibilang ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi kalau kita berdoa tuh Pak Saudara, kita awali dengan ya nama-nama ya yang ada 99, silahkan yang mana aja bagus. Apalagi kalau kita bisa baca semuanya. Kita berdoa, kita baca doa al-asmaul husna. Wah, mantap itu. Ya, jadi 99 itu kita baca semuanya. Ya. Kalau enggak ya minimal adalah lafaz-lafaz al-asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu kan namanya kita manggil Allah dari al-asmaul husna. Nah, silakan. Ya, itu semuanya setiap ya isim atau nama Allah yang ada 99 punya keistimewaan. Saya dulu pernah dikasih amalan suruh baca ya Latif setiap habis sholat duha 129 kali. Ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, sampai 129 kali. Kemudian kalau udah sebaik baca 129 ditutup dengan Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Nah, itu bawa ya penarik rezeki katanya. Nah, begitu. Ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu. Berapa kali? 129, jangan kurang, jangan lebih. Ya, bacanya pas. Hitung yang benar makanya. Nah, begitu. 129 kali. Yaitu salah satunya untuk ya, mencari rezeki, menarik rezeki. Ya, itu seperti itu. Nah, ini dari Al-Asmaul Husna. Jadi banyak tuh, semuanya ada ya kemanfaatannya, ada hikmah-hikmahnya. Ya, kalau kita baca ini Allah, kalau kita baca Ar-Rahman, kalau kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, itu ada semuanya. Ya,
Itu yang disebut dengan atis atau watis'una. Ya, jadi jumlahnya semua ada 99 berdasarkan keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dibilang afdaluz zikri la ilaha illallah. Nah, dari la ilaha illallah baru nanti kita akan mengenal al asmaul husna. Tuh, silakan yang mana aja pilih. Ya, itu adalah nama-nama Allah yang bagus. Wal husna muannasul ahsani. Al husna Pak itu bentuknya muannas dari lafaz al ahsan. Jadi ahsan muzakkar, isim tabdil yang paling bagus. Al husna itu sama yang paling bagus juga, cuma bentuknya dia muannas. Kenapa disebut al asmaul husna bukan al asmaul ahsan? Ya karena al asma jama. Nah, kalau jama kaidah dalam ilmu ya nahwu kullu jam'in muannas. Setiap jama muannas. Makanya al asma itu ya harus sifatnya harus muannas juga. Jadi al asmaul husna begitu. Jadi nama yang paling bagus. Kemudian Allah berfirman, wahal ataka, wahal dan apakah, qad sungguh, ataka telah datang kepada kamu, ya apa yang datang kepada kamu, hadis Musa, nikapnya kepada Nabi Muhammad. Sungguh kata Allah telah datang berita buat kamu wahai Nabi Muhammad. Berita apa? Hadis Musa, tentang cerita Nabi Allah Musa alaihissalam. Makanya Nabi itu tahu cerita-cerita kisah nabi-nabi sebelum dari Nabi Adam semuanya. Karena ya di dalam Al-Quran isinya banyak kisah-kisah, cerita-cerita. Tuh, makanya orang kalau udah ngaji tafsir, ngaji Al-Quran, ya itu nanti sejarahnya paham semuanya. Cuma kita kadang-kadang sekarang ingat besok lupa. Ini sebenarnya Bapak nih, Masya Allah kalau kagak lupa-lupa udah pinter-pinter banget ini. Ya, udah kita ngaji dari surah Al-Baqarah semuanya cerita udah ada itu. Ilmu udah ada semua. Cuma kadang-kadang yang dulu kita pelajarin ya kelupaan lagi. Ya maklum namanya juga al-insan mahulul khata wan nisyan. Kalau Bapak nggak ada yang punya sifat lupa nih, wah udah pada jadi kiai semua ini. Ya, begitu. Karena ngajinya udah banyak. Kita baca tafsir udah surah Toha. Ya, kan itu Masya Allah udah istimewa. Ya, seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kisah. Ya, terdapat cerita-cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu. Nah, itu disampaikan sama Allah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad tahu. Nah, makanya wahal ataka, sungguh telah datang kepada kamu wahai Nabi Muhammad hadis Musa. Apa yang datang berupa cerita-cerita terkait tentang Nabi Musa. Diceritain tuh semuanya. Bagaimana Nabi Musa ketika dapat wahyu. Ini cerita Nabi Musa pada saat mendapatkan wahyu, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saat itu ro'a naron, Nabi Musa ngelihat ada seperti api. Ya, ada naro. Jadi ya, Nabi Musa saat itu melihat api. Padahal ini api bukan sembarang api, tetapi ini api ada salah satu tanda dari nur, cahaya yang sumbernya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diumpamakan naro, nur, cahaya. Makanya nurun fauqa nurin, nurun ala nurin. Ya, cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Ya, itu. Jadi Nabi Musa ngelihat ada nar, ada satu cahaya semacam api. Faqala, lalu Nabi Musa ketika melihat ada naro, ada semacam api, cahaya di waktu malam, ya, maka cepat-cepat Nabi Musa berkata li ahli kepada istrinya. Ini ahli maksudnya limro'atihi. Siapa istrinya Nabi Musa? Sapuro. Ya, Sapuro itu adalah istri Nabi Musa. Makanya kalau ada orang nikah tuh kadang-kadang didoain
ya supaya dia punya sifat lembut dan berkah, seperti Allah berikan kelembutan dan keberkahan antara Nabi Musa dengan Sapuro. Baina Musa wa Sapuro. Sebab itu pasangan yang ideal. Pasangan-pasangan ideal itu selalu disebut-sebut dalam doa pengantin. Misalnya Nabi Adam dengan siapa? Siti Hawa. Tuh begitu. Pasti tuh ya disebut-sebut tuh baina Adam wa Hawa. Ya, terus nanti ya ada lagi Nabi Yusuf sama siapa? Zulaikha. Baina Yusuf wa Zulaikha. Nah, kalau Nabi Musa sama siapa? Sapuro. Ya. Jadi baina Musa wa Sapuro. Tuh ya seorang perempuan ya istri Nabi ya anak ya daripada siapa? Yaitu Nabi Allah Syuaib. Tuh Sapuro itu anak Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa menikah dengan putrinya Nabi Allah Syuaib alaihis salam yang bernama Sapuro. Tuh begitu. Ntar ada lagi ya baina Nabiyina Muhammadin SAW dengan siapa pasangannya? Siti Khadijah. Habis Siti Khadijah meninggal, nah ada lagi pasangannya siapa? Siti Aisyah. Makanya ya baina Nabiyina Muhammad SAW wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ridho. Tuh, dua sosok istri yang begitu istimewa di sisi Nabi Muhammad SAW. Nah ada lagi ya antara Sayyidina Ali dengan siapa? Dengan Fatimah. Tuh, dulu Bapak waktu jadi pengantin baru didoain begitu ya Pak ya? Iya. Pengen lagi Pak? Oh, udah sekali aja ya. Nah, begitu. Itu doa yang istimewa buat ya pengantin baru. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan maka Nabi Musa berkata kepada istrinya Sapuro, ya, kusu, kata Nabi Musa, kamu diam, huna di sini. Jadi yang lain tuh kan Nabi Musa itu dalam perjalanan dari ya Madian menuju Mesir. Itu bawa keluarga, istrinya dibawa, keluarga rombongan. Nah pas banget di tengah perjalanan Nabi Musa melihat ada cahaya. Ini bertanda Nabi Musa ini dipanggil mungkin atau apa ini. Ya, pokoknya ada yang lain. Makanya kata Nabi Musa, wahai istriku, keluargaku semua tunggu dulu di sini. Saya akan melihat itu ada ya apa seberkas cahaya. Ya, ini perlu saya parangin. Ternyata itu memang tanda-tanda bahwa di situ ya ada satu tempat yang sangat istimewa. Ya, disitulah Nabi Musa berdialog. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Tuh, begitu Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Ya, seperti itu. Dan saat itu Nabi Musa usianya 40 sanah. Ya, Nabi Musa saat itu usianya berapa tahun? 40 tahun. Sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu diangkat menjadi nabi, saat itu Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril. Saat itu Nabi Muhammad ada di mana? Yaitu di gua Hiro. Ya, fi ghari Hiroin. Ya, di gua Hiro. Turun tuh malaikat Jibril bawa wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi Nabi Muhammad suruh baca Iqra ya Muhammad. Lalu Nabi Muhammad jawab, ma ana biqari. Saya enggak bisa baca. Disuruh baca lagi Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Sampai 3 kali, Pak. Iqra. Lalu Nabi Muhammad jawab lagi, ma ana biqari. Sebab Nabi emang kagak bisa baca saat itu. Nabi nggak bisa membaca, Nabi nggak bisa menulis karena Nabi nggak pernah sekolah di Al-Falah. Ya, iya, nggak ngaji dia, nggak bisa membaca. Tuh, tapi umminya Nabi itu nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, itu merupakan sifat istimewa.
supaya nanti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak dituduh itu sebagai buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad yang ummi saja ketika dapat Al-Quran masih dituduh bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Padahal Nabi ya dibilang ummi, tapi kecerdasan Nabi setiap kali diajarkan oleh malaikat Jibril itu langsung paham, hafal. Jadi Nabi ketika ya disuruh baca nggak bisa, lalu Jibril yang membacanya dituntun langsung apa, Nabi Muhammad langsung menghafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung hafal Bapak Saudara. Nah, Nabi Musa juga begitu. Saat ya menerima wahyu yang pertama ini diangkat menjadi nabi, usianya saat itu 40 tahun. Kenapa rata-rata biasanya ya usianya 40 tahun? Karena usia 40 tahun itu usia yang sudah matang. Orang kalau usia 40 tahun udah matang. Kalau usia 20 tahun, 30 tahun masih labil. Ya seperti itu. Ya, jadi kalau udah 40 tahun tuh Masya Allah udah matang kan tuh. Sehingga Nabi Muhammad, Nabi Musa diangkat menjadi nabi sama Allah, dipilih usianya usia 40 tahun. Makanya kalau udah 40 tahun udah matang Pak. Orang kalau udah 40 tahun udah tahu identitas dan jati dirinya. Ya, udah tahu. Nih kita nih udah usia 40 tahun biar paham. Ya, bahwa benar-benar kita yakini bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh bahwa kita dilahirkan di dunia ini tujuannya untuk suruh ibadah. Nih udah 40 tahun kita mau ngapain lagi? Udah rajin sama ibadah biar benar lurus. Ya, jangan masih belok kanan, belok kiri. Nah, seperti itu biar lurus. Kecuali yang masih muda-muda kali, masih 17 tahun, 20 tahun. Nah, si banyak gelombangnya ke sana ke sini. Tapi suatu saat dia akan terus lurus. Nah, kalau orang kalau udah usia 20 tahun, 30 udah lurus, wah hebatan lagi. Ya, hebatan lagi tuh Bapak Saudara. Masya Allah, istimewa. Ya, tapi kalau udah di atas 40 tahun masih kagak bener aja, mau kemana tuh orang? Ya, sebab dalam satu keterangan Pak, orang kalau udah usia 40 tahun tuh kakinya ada dua, yang satu nginjak bumi, yang satu udah nginjak kuburan. Sekali lagi saya ulangin, ya, orang kalau udah usia 40 tahun itu kakinya yang satu udah di mana? Udah dikubur, udah di kuburan. Nah kalau kita ingat deh lah, di kaki gue satu udah di kuburan. Kita kalau kagak mau bener mau ngapain lagi? Ya. Kalau udah di atas 40 tahun, sholat masih kagak mau, tiap malam masih main gaplek aja, ya. Mau ngapain? Nauzubillah min dzalik. Nah, begitu. Ya, jadi ya usia 40 tahun itu usianya udah matang. Ya, udah matang, udah benar-benar mantep dah. Nah, itu Nabi Musa tuh ya dipilih menjadi rasul saat itu usianya 40 tahun, sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika, dan yang demikian itu fi masirihi, yaitu dalam perjalanannya min Madyana. Nabi Musa saat itu dalam melakukan satu perjalanan. Dia dari mana? Dari kota Madian. Taliban Misra, sedang mencari-cari kota Mesir. Ya, dia akan pergi ke Mesir. Ya, itu begitu. Ya, nah, di tengah perjalanan Allah panggil. Inni anastu, kata Nabi Musa kepada istrinya, inni anastu, sesungguhnya saya melihat. Anastu itu maknanya absor tuh. Ya, saya sungguh melihat. Melihat apa? Maf'ulnya belum ada. Naron itu maf'ulnya. Melihat seberkas cahaya, semacam api gitu. La'alli atikum minha biqabasin, ya la'alli, kemungkinan besar, atikum, saya akan datang kepada kamu, minha, dari api itu, biqabasin, ya itu ada secercah yang ya, menyala seperti cahaya. Syu'lah tuh, qobas itu mana syu'latin. Syu'lah itu kan artinya
cahaya. Kalau ada lilin tuh piroksi patilatin di sumbuhnya, di ujung sumbuhnya tuh ada seperti keluar cahaya, ya api. Audin kayu. Kalau kayu biasanya apa namanya? Obor, ya obor. Kalau lilin tuh ada sumbuhnya. Kalau di kayu tuh biasanya ada obor. Dulu kan orang buat obor itu dari apa? Dari kayu apa namanya? Bambu ya, dari bambu. Nah, seperti itu. Jadi itu cahaya. Kan biasanya kalau di tempat yang gelap Bapak Saudara, walaupun lilin, terang gak kira-kira? Gelap semuanya, ada lilin yang terang gitu. Itu walaupun lilin itu ya kelihatannya cahaya nggak begitu terang, tapi jadi ya itu nampak banget. Kenapa? Karena di tengah malam gelap nggak ada cahaya sama sekali, cuma ada itu aja. Obor misalnya ada obor satu nyala di tempat yang gelap nggak ada cahaya, jadi terang gak gitu obor? Terang banget. Tapi kalau ada matahari, kemudian ada lilin dinyalain, ya kagak berarti itu lilin. Coba kalau jam 12 malam matiin semuanya lampu cahaya, ada lilin kita nyalain, ya terang itu. Ada obor, terang banget. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya, itu diumpamakan seperti itu, ya supaya bisa dipahami oleh kita sebagai manusia. Allah gambarkan seperti itu. Izro anaron faqala li ahlim kusu ya inni anastu naron la'alli atikum minha biqabasi aw ajidu ala nari huda, atau saya akan memperoleh di atas api itu ada petunjuk. Ya, mungkin nih ada petunjuk nih, karena saat itu kan dia lagi bingung nyari ya jalan dari Madian ke Mesir, sementara dia belum tahu. Nah ini ada cahaya nih, kemungkinan kata Nabi Musa nih ada satu ya firasat dia, ini jalan penunjuk nih mungkin supaya kita bisa diarahkan. Nah begitu. Karena dulu Pak belum ada Google Map Pak. Iya, belum ada Google Map. Ini dari Madian ke Mesir. Kalau sekarang kan buka aja ya Google Map-nya, ditunjukin itu. Ya, itu kita mau berangkat kemana aja, menuju yang mana aja, yang penting ada alamatnya di Google Map udah ditunjukin Pak. Itu herannya Google Map pinter banget itu. Ya, kemana dia tahu gitu. Dianterin. Udah sampai Ibu Anda? Ya, udah sampai dikasih tahu tuh. Ya, Bapak Ibu sudah sampai. Masya Allah. Zaman sekarang udah canggih Pak. Ya, canggih. Nah, seperti itu. Tapi saat itu Nabi Musa belum ada Google Map, ya. Sehingga pas banget dia menemukan ada cahaya, dibilang wah seneng banget nih. Ini anastu narul la'ali atikum min habiqabasin au ajidu 'alan narihu huda. Mungkin saja nih dengan adanya seberkas cahaya ini sebagai salah satu petunjuk buat saya menuju kota Mesir. Ai hadian, itu artinya sebagai hadiah, petunjuk arah, ya duluni yang menunjukkan kepada saya alat tariqi menuju jalan. Wa kana akhtaha, karena dia enggak tahu tuh. Ya, dia bingung li zulmatil laili, karena gelapnya malam. Tuh, jadi kalau malam kan gelap. Ya, sementara dia mau menuju arah yang belum pernah dia lalui ke Mesir. Ya, nah, kemudian ada seberkas cahaya. Makanya kata Nabi Musa, semoga ini salah satu firasat saya ya sebagai petunjuk menuju kota Mesir. Wa qala la'alla li'adamil jazmi, dan dibilang la'alla itu karena ketiadaan kemantepan, karena memang dia belum yakin, belum mantep. Ya makanya dibilang mudah-mudahan aja. Itu pakai la'alla kan, la'alli atikum min habiqabasin, karena memang dia belum mantep hatinya menuju kota Mesir. Mana nih Mesir dia belum tahu. Nah, sehingga ada harapan di situ pakai la'alla. Moga-moga aja. Nah, seperti itu. Biwafa'il wa'di artinya dengan memenuhi janji. Falamma ataha, maka tatkala Nabi Musa datang
nemuin tuh ya seberkas cahaya tersebut, wahya syajaratu usaj. Oh, ternyata di situ dekat ya satu pohon namanya syajarah usaj. Nudia, dipanggil, ada suara tuh manggil, ya Musa. Nah ini panggilannya begitu ya, jadi Nabi Musa dipanggil, ada suara tanpa ada bendanya ya, tanpa ada ya orangnya atau bentuknya. Itu namanya ya hatib. Kalau di beberapa kitab ada suaranya tapi nggak ada bentuk barangnya, bendanya. Nudia, Nabi Musa dipanggil Bapak Saudara ya, dibilang ya Musa ini, wahai Nabi Musa, sungguh saya. Nah ini saya di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Bikasril hamzah bitawilin nudia. Ya dikasrokan hamzah karena ditawilkan nudia bikila dengan lafaz kila. Sebab itu dalam kaidah ilmu nahwu kalau ada lafaz qala kila qaul aja dah, maka bacanya inna, enggak boleh anna. Nah itu ada lafaz nudia. Nudia itu disamakan dengan kata-kata kila, nudia kila. Nah makanya bacanya inni ya, bukan anni. Seperti itu. Sebab nanti ada yang bacanya anna, ada yang bacanya inna. Itu ada ilmunya Bapak Saudara. Kapan bacanya inna, kapan bacanya anna. Ya kan nggak ada harokatnya. Boleh inna, boleh anna, tapi ada ilmunya. Gitu. Makanya kadang-kadang orang kalau kagak ngerti, ya dibaca ini mesti bacanya inna, dibaca anna. Yang paham mah goleng-goleng kepala aja. Waduh, ini orang kagak ngaji nih. Ya, mestinya bacanya ini dibacanya anna, mestinya bacanya inna dibaca anna, mestinya baca anna dibaca inna. Tuh, ada aturan mainnya seperti itu. Makanya dulu para penceramah kalau ceramah di kampung baru ada Kehibatullah Siddiq ya, mereka pada takut juga. Ya, begitu. Kenapa? Ya, salah-salah buatannya ya keringat dingin juga. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kan banyak penceramah udah pada sembarangan Bapak Saudara. Ya, dia sembarangan kadang-kadang baca-baca hadis, baca apa, banyak ya yang tidak mematuhi aturan kaidahnya seperti itu. Ya, amma ba'du yaqulullahu ta'ala, itu udah salah itu. Ya, orang-orang ada ya habaib lah, ya kiai lah, yang baca amma ba'du ya yaqulullahu ta'ala. Tuh, yang kagak paham udah begini-begini aja. Ya salah itu. Ya, kalau habis amma ba'du jangan yaqulu, pakainya qala, pakai fi'il madhi. Qala Allahu ta'ala. Kalau yaqulu salah, kecuali pakai fa yaqulullahu. Nah, itu ilmu nahwu yang membahas. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya harus paham gitu. Nah, ini. Jadi lafaz nudia itu disamakan dengan lafaz kila, qala, sehingga habis lafaz nudia makanya boleh dibaca inni ya, sama dengan qala inni. Nah, seperti itu. Bikasril hamzati, dikasrokan hamzahnya, bitawil nudia, dengan ditawilkan lafaz nudia, bikila. Wayab tahuha, boleh juga dibaca fathah. Kalau dibaca fathah bagaimana? Bitakdiril ba'i, ditakdirkan ada ba-nya. Jadi falamma ataha nudiya ya Musa bi anni. Tuh, ada ba-nya. Jadi ada takdir ba, bi anni. Tuh, jadi dibacanya anna. Ya, karena ada ba-nya, bi anni. Ya, jadi hamzah difathahkan, boleh juga. Itu namanya bitakdiril ba'i. Ana, ini Allah yang bilang. Ana, saya, takkidun liya ilmu takallimi. Itu kan ini tadi tuh. Ini sesungguhnya saya. Lalu dipakaikan lagi dhamir fasol. Ana sebagai taukid. Ya, sesungguhnya saya. Ana, saya, Rabbuka, Tuhan kamu. Tuh, jadi ya seberkas cahaya itu tidak lain sebagai salah satu bentuk isyarat adalah Allah mendatangi Nabi Allah Musa alaihissalam, sehingga dibilang ana rabbuka, saya adalah Tuhan kamu. Fakhla'na 'alaika, maka silahkan
kamu copot sendal kamu, trompa kamu. Ya, jadi suruh copot, suruh buka karena mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Saat itu tuh Nabi Musa mendengar kalam Allah, dan saat itu Nabi Musa ya merasakan enak banget mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selesai dia mendengar kalam Allah, lalu mendengar kalam-kalam yang lainnya seperti kita manusia itu enggak enak didengarnya. Ya, karena kalau kita umpamakan ya seperti kaleng, suara kaleng rombeng. Tuh, kaleng rombeng kan agak enak banget suaranya. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Musa tuh begitu perasaannya, sehingga dia tutup telinganya, ya nggak mau mendengarkan kalam-kalam makhluk setelah dia habis mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi Musa pengen terus-menerus mendengar kalam Allah. Itu baru kalamnya doang, belum melihat. Begitu. Kalau Nabi Muhammad disuruh ngelihat, diberikan kemampuan ketika Isra Mi'raj, bukan hanya mendengar kalam Allah tapi ngelihat zat Allah. Apalagi kalau ngelihat zat Allah itu lebih mantap lagi. Makanya nanti penduduk surga Bapak Saudara itu ketika melihat Allah ada nikmat yang terbesar yang Allah berikan buat para penduduk-penduduk surga. Makanan, hidangan, fasilitas yang Allah berikan di dalam surga kalah semuanya dengan diberikan kemampuan penduduk surga melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi susah diceritain gitu. Ya, makanan-makanan surga, fasilitas yang Allah kasih di surga kan enak semua. Ya, itu surga, Masya Allah, indah sekali. Tapi ya ketika penduduk surga diberikan kemampuan bisa ngelihat zat Allah, itulah yang paling istimewa, yang paling nikmat. Nah, Nabi Musa baru dengar doang, kalam Allah baru dengar, belum bisa ngelihat. Ya, itu udah begitu enaknya. Ya, begitu. Tapi Nabi Muhammad karena Nabi yang paling istimewa, ya kalah Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Musa hanya diberikan ya apa? Mendengar suaranya Allah, kalam Allah. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya mendengar suara Allah, tapi langsung bisa ngelihat zat Allah pada saat Isra dan Mi'raj. Tuh. Jadi pahla'na 'alaika, copot sendal kamu, trompa kamu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kamu sekarang berada di satu lembah yang suci. Wadil muqaddas namanya Tuwa. Jadi innaka ya bil wadil muqaddasi al mutahharat, yang suci, awil mubaraki yang penuh keberkahan. Ya, maksudnya wadil muqaddasi siapa? Tua. Jadi tua itu badal. Ya, jadi badalun au aku bayanin bit tanwini boleh tuan, boleh juga tua. Jadi bit tanwin wa tarkihi. Boleh pakai tanwin, boleh tinggalkan tanwin. Berarti isim ghairu munsharif. Jadi lafaz tuan ini boleh munsharif, boleh ghairu munsharif. Nah, kalau kita bacanya pakai tanwin. Jadi fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, kalau waqaf, kalau enggak waqaf kan ditanwinin tuan, ya, begitu. Itu bitanwin wa tarkihi, masrufun di tanwinkan bi'tibaril makani, diiktibar tempat. Tua itu satu tempat ya. Wa ghairu masrufin, dan tidak ditanwinkan li taknis, alasannya karena tua itu lafaznya taknis, bi'tibaril mu'ati, karena dilihat dari tempat. Di samping taknis ma'al alamiyah, serta dia alamiah, berarti cukup alasan isim ghairu munsharif mesti dua ilat. Nah, ilat yang pertama yaitu alamiah, ilat yang kedua taknis, begitu. Jadi kalau belajar ilmu nahwu begitu Pak. Misalnya Ibrahim ini kalimat isim munsharif atau ghairu munsharif? Kenapa? Ada dua ilatnya. Ibrahim satu nama ya orang alamiah. Ya, yang kedua apa? Ajam. Karena Ibrahim bukan bahasa Arab. Ya, Ibrahim. Kalau Ahmad
Ahmadu, nggak boleh pakai tanwin. Kenapa? Satu, alamiah, nama orang. Yang kedua, karena wazan fi'il. Itu ijma wazin adilan anis bi ma'rifatin raqib wazin ujmatan pal wasfuqan kamula. Itu isim ghairu munsharif. Ya, ilat-ilatnya seperti itu. Ya, itu dibahas dalam ilmu nahwu. Seperti itu Bapak Saudara. Ya. Nah ini, jadi fahla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tua. Cukup dulu kali ya. Udah malam. Nanti baru wa anahtartuka. Ya, wa anahtartuka dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebagai awal daripada pertemuan kita, ya mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ngikutin terus dari minggu ke minggu. Ya amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara, sebelum ditutup dengan pembacaan doa, ini ada ya jamaah kita yang ingin melaksanakan acara yaitu walimatul urus, yaitu dari Bapak Faisal atau Bang Papai. Mana dia orangnya? Udah pada kenal ya? Ya, alhamdulillah. Beliau itu selalu aktif tiap malam Selasa ada ya dalam pengajian kita ini. Beliau itu termasuk melanjutkan thariqah orang tuanya. Ya, dulu Bapak Haji Qasim ya Asnawi itu termasuk ya yang rajin. Tiap malam Selasa pasti ada beliau di sini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang digantikan sama putranya. Ini Bapak Faisal mau ngundang ya, yaitu acara walimatul urus yang akan dilaksanakan di auditorium Pondok Pesantren Al-Falah, tepatnya hari Sabtu tanggal 26 April 2025. Sabtu 26 April 2025, yaitu acaranya kalau akan nikahnya pukul 8 sampai pukul 10. Kemudian untuk asal resepsinya dimulai dari pukul 11 sampai pukul 15, jam 3 sore. Dari jam 11 sampai jam 3 sore. Ya, mengundang kepada Bapak dan Ibu, sampaikan salam di rumah ibu-ibunya. Ya, mudah-mudahan kita ada keluangan waktu sehingga nanti kita bisa hadir di auditorium Pondok Pesantren Al-Falah dalam rangka memberikan doa restu kepada ya putrinya Bapak Faisal dan Ibu Mujenah ya atas ya pernikahan ya putrinya Rizka Amalia dengan Ahmad Fathus Sabir. Untuk itu sekali lagi ya bahwa beliau mengundang kepada kita semuanya untuk hadir nanti dalam acara resepsi pernikahan, yaitu hari Sabtu tanggal 26 April 2025 bertempat di auditorium Pondok Pesantren Al-Falah. Resepsinya akan dilaksanakan pukul 11 sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Itulah ya informasi yang saya sampaikan, sekaligus undangan resmi buat para bapak, buat para ibunya di rumah. Ya, manakala belum sampai undangan, anggap saja ya informasi ini sebagai undangan resmi buat bapak dan ibu. Sekian ya, terima kasih atas nama yang mengundang, yaitu Bapak Faisal atau Bang Papai. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati amalana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi